Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik, dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Heru Budi itu masa kerjanya 2 tahun. Kalau dilihat konteksnya pembangunan fisik dalam skala besar, kelihatannya punya potensi risiko terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies jika proyek itu atau kegiatan dalam skala besar. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh pejabat gubernur adalah mungkin mengevaluasi terlebih dahulu dari apa yang dilakukan oleh Pak Anies, mana program-program yang kelihatannya bermanfaat atau sangat punya nilai tambah yang positif buat masyarakat, itu untuk segera ditindaklanjutin. Konsep transportasi ini sudah bagus, tinggal bagaimana konsep keberlanjutannya. Jadi Pak Presiden menyampaikan kepada saya secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, kemacetan lalu lintas. Dan terkait dengan kemacetan lalu lintas, sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus, mulai dari Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, kan seperti Transjakarta, dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang. Ya tentunya program itu kita lanjutkan. Terkait dengan banjir, tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini, dan saya akan lanjutkan program-program yang memang untuk penanggulangan banjir, misalnya normalisasi. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai, di mana ada kehidupan di situ, makhluk-makhluk, dan air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Seperti revitalisasi situ dan lumbung waduk misalnya, ya. Meskipun kemarin saya dengar Pak Anies baru membuat program ruang limpasan sungai, ya, yang sebenarnya itu bentuknya waduk sebenarnya, ya. Waduk dalam arti kan kalau musim hujan teman-teman air hujan, kalau pada waktu musim kemarau ya sebenarnya kering gitu kan. Jadi juga terjadi hampir sebagian besar di situ danau waduk di Jakarta lainnya gitu. Cuman ganti nama ya. Penanggulangan banjir, saya harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, di mana program-program yang memang dikehendaki oleh Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti, ya saya akan laksanakan. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan, mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, cuma nanti kita lihat jumlahnya, lokasinya, dan sumber resapan itu kan dari sekian tahun yang lalu sudah ada juga bagian dari program penanggulangan banjir. PR utamanya menghadapi banjir, ya. Ini ujian pertama yang langsung menurut saya akan menentukan langkah berikutnya, ya. Kalau dalam waktu singkat ini dalam penanganan banjir terlihat ada keseriusan gitu ya untuk fokus kepada penanganan banjir, apa itu? Fokus saja. Kalau kita lihat dari kemarin, misalnya kasus yang kemarin beberapa hari ini sudah kelihatan sebenarnya. Satu, di hari pertama itu kan banjir lebih banyak kepada banjir kiriman, ya, pemukiman-pemukiman bantaran kali gitu kan. Ini kan perlu ada ketegasan, mau diapakan? Kalau banjir kan pertanyaannya, apakah ada proyek-proyek jangka panjang yang perlu dikembangkan? Iya, tapi saran saya buat gubernur selanjutnya lah yang waktu kerjanya lebih lama selama 5 tahun. Menurut saya Pak Heru punya kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana sebenarnya, ya, tetapi akan berdampak signifikan. Dan itu akan menjadi pertaruhan dari Pak Heru di 2024, ya. Kalau dia berhasil, dia bisa menjadi salah satu kandidat. Begitu banyak tantangan yang harus dijawab oleh DKI Jakarta, apalagi
pada nanti pemilu 2024 mendatang. Dan saya sudah bersama dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk berdiskusi, untuk menanyakan langsung tantangan-tantangan apa saja yang akan berusaha dijawab oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Halo Pak. Apa kabar? Pak Heru, baik. Bapak apa kabar Pak? Baik. Selamat ya Pak, Terima telah kasih. menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Iya. Gimana rasanya Pak pulang ke rumah? Pulang ke rumah dong Pak ini. Ya dulu rumahnya di sana, jadi kembali ke rumah asal. Ya tentunya kok Mbak Caca tanya rasanya bagaimana, ya rasanya harus bekerja keras. Ya kan rasanya sekali lagi harus bekerja benar, bekerja keras karena saya sadar bahwa tantangan terhadap tuntutan masyarakat cukup tinggi, maka sekali lagi kerja dan kerja. Sebelum Bapak akhirnya terpilih, didapuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi penjabat Gubernur DKI, Bapak sempat menyatakan bahwa nantilah biar alam semesta yang menjawab. Misteri alam semesta sudah terjawab ya Pak berarti ya? Iya, jadi hari esok itu penuh misteri dan misteri itu telah terjawab dan alam semesta itu juga telah menjawab di mana penjabat gubernur yang ditunjuk adalah ya Heru Budi Hartono dan itu adalah amanat tugas bagi saya yang cukup berat dan tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Keputusan saat itu dilakukan di hari Jumat? Ya. Jumat sore atau Jumat siang? Ya, antara siang sore keputusan dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana Bapak mengetahuinya saat itu? Saya justru apa sebelum itu udah tahu Pak? Oh tidak. Okay. Jadi kan hari Jumat itu TPA, tetapi kan tim penilai akhir itu kan sangat terbatas, ya, tentunya sangat rahasia lah. Tidak bisa pihak-pihak lain yang melihat itu dan timnya juga terbatas. Saya mengetahui itu dari media. Salah satu media, saya buka sore-sore sih. Justru dari media? Ya, sore-sore. Kan saya sibuk. Hari Jumat tuh sibuk mengurusi kesiapan kunjungan Bapak Presiden. Berarti tidak bertemu Pak Presiden pada hari Jumat sore itu? Jadi sore hari saya buka, menjelang mau pulang tuh, saya bilang kok hasilnya ini ya. Yang terbersit di hati saya, ya udah itu tugas negara yang harus saya jalankan untuk melayani masyarakat, untuk menyelesaikan hal-hal yang memang tuntutan dari masyarakat. Kalimat menyelesaikan itu tentunya tidak cukup 2 tahun kan. Menyelesaikan itu cukup berat, artinya saya berusaha semaksimal mungkin apa itu yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tentunya suara-suara masyarakat juga saya harus dengar. Yang antara lain beliau menyampaikan, pertama penanganan transportasi lalu lintas kemacetan, yang kedua banjir, yang ketiga tata ruang. Nah itu kan kalau di breakdown pekerjaannya luar biasa dan tidak bisa pemerintah provinsi sendiri yang menangani itu. Artinya dengan pemerintah pusat, dengan tokoh masyarakat, dengan TNI Polri, dengan para ahli-ahli perencanaan kota untuk kita dengar, berdiskusi, dan mungkin sudah mengerucut. Saya lihat di media antaranya ya penanggulangan banjir. Banjir itu kan bermacam-macam ya untuk mengatasinya ya. Mengeruk semua saluran. Saya juga kemarin mendengar dan bahkan berdiskusi ringan dengan berbagai pengamat tata ruang. Ya saluran-saluran yang ada sekarang jika memungkinkan itu dilebarin dan didalamkan. Nah itu juga menjadi suatu PR bagi saya. Nah tentunya penanggulangan banjir saya harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR di mana program-program yang memang dikehendaki oleh Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti ya saya akan laksanakan. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan. Mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur.
cukup berat sebenarnya ya Pak ya, tugas 3 ini. Karena kan sebenarnya dan 3 tugas utama ini kan sudah dikerjakan sebenarnya dari lama, dari gubernur-gubernur, bahkan 5 gubernur sebelumnya juga sudah mengerjakan hal ini. Tapi pertanyaan saya belum ke situ Pak, belum mengenai program. Ya. Karena kan ini sebagai penjabat nanti akan ada alih jabatan dari gubernur yang sebelumnya, yaitu Gubernur Anies Baswedan. Sudah ngobrol dengan Pak Anies, ngobrolnya apa aja nih Pak? Ya, terima kasih tentunya Pak Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Ya, beliau 5 tahun menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Tentunya program-programnya, pilihan-pilihan beliau yang tentunya sudah dikaji juga. Dan kemarin ngobrol-ngobrol ringan, ya cukup lama 1,5 jam, berbagai macam diskusi. Tentunya saya mendengarkan, tentunya itu adalah hasil teman-teman saya juga. Artinya program-program itu kan dinas-dinas yang melakukan program, analisa yang saya sudah kenal, dan itu menjadi pejabat di eranya Pak Anies Baswedan. Ya saya harus dengar, saya harus perhatikan yang mana itu untuk masyarakat. Jadi ada kalimat, jangan melihat program itu siapa yang buat, tapi lihatlah program itu untuk siapa. Kalau itu untuk masyarakat, kepentingan yang lebih luas, ya kita pikirkan bersama dengan DPRD, kita programkan. Program-program mana saja yang menurut Bapak akan tetap menjadi prioritas selama 2 tahun ke depan? Ya. Yang tadi, banjir, kemacetan, dan tata ruang itu penataan tata ruang. Banjir, ada program dengan pemerintah pusat menyelesaikan Ciawi, Sukamahi, di mana nanti ada keterlibatan pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah juga turut serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikutnya adalah menyelesaikan sodetan Ciliwung KBT, Kali Banjir Kanal Timur. Dan itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR juga, berkoordinasi dengan Kementerian ATR karena terkait dengan alas hak. Kalau itu sudah selesai, tentunya dengan masyarakat ya. Masyarakat sekitar sana tidak terlalu banyak, itu selesai. Ya mudah-mudahan sebagian dari bencana banjir itu kita bisa kurangi. Ya saya nggak mungkin dong 2 tahun banjir nggak ada, nggak mungkin juga kan. Minimal kita kurangi spot-spot, titik-titik area banjir yang tadinya cukup luas, bisa kita kurangi. Nah berikutnya juga pengerukan saluran, termasuk juga penataan ataupun pengerukan kembali waduk-waduk. Kan ada waduk Riario, waduk Pluit di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan. Dan itu kan sebagian juga sudah dilaksanakan oleh Pak Gubernur periode 2017-2022. Tinggal yang mana yang belum ya kami lanjutkan. Program dari Gubernur Anies Baswedan 2017 hingga 2022 salah satunya untuk menangani banjir sumur resapan. Apakah itu juga akan dilanjutkan atau bagaimana Bapak menilai apakah itu efektif sebenarnya untuk ikut mengurangi banjir? Mungkin untuk tempat-tempat tertentu ya, tempat-tempat tertentu itu bisa. Kalau mungkin di Jakarta Utara kan tidak bisa sumur resapan dilakukan. Mungkin di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur. Cuma nanti kita lihat jumlahnya, lokasinya. Dan sumur resapan itu kan dari sekian tahun yang lalu sudah ada juga bagian dari program penanggulangan banjir. Tinggal nanti saya minta dengan Dinas Tata Air, penempatan dan volume jumlahnya saja kita diskusikan dengan DPRD, karena kan anggaran juga terbatas. Mungkin
ada sebagian nanti diprogramkan untuk pengurukan saluran-saluran yang ada secara keseluruhan, Kali Cideng, Kali tadi Ciliwung, segala macam. Ya kita lihat. Berarti waduk, sodetan, dan pengerukan ini akan menjadi program yang akan menjadi prioritas dalam menangani banjir. Betul. Hal apa yang akan pertama kali Bapak lakukan? Di minggu pertama pasti ya. Saya sudah bicara dengan asisten pembangunan DKI Jakarta untuk supaya melihat program mana yang sudah ada, kan tentunya kan sekarang di 2022 ini sudah ada program-program yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan pengurukan itu terus-menerus. Ya saya akan tinjau, saya akan lihat. Bisa ke Waduk Pluit, bisa ke Kali Cideng, bisa ke Kali Krukut, bisa ke Jakarta Selatan yang kemarin banjir, ya saya tanya, itu penanganannya bagaimana? Kalau memang dia secara alam memang di bawah cekungan, ya harus beli pompa portable. Kan nggak mungkin dalam waktu cekungan terus mau dibikin waduk, mau dilakukan apapun, kan tidak mungkin. Yang paling cepat kan sistem folder. Pompa sebenarnya DKI Jakarta sudah memiliki kan? Karena pada beberapa tahun yang lalu kan sudah sempat tuh jika ada genangan dan banjir, pompa langsung dijalankan. Betul. Saya ingat di eranya Pak Gubernur Pak Joko Widodo dengan Pak Ahok, mungkin juga Pak Jarot. Waktu itu kan saya ada di sana, jadi saya tahu. Mungkin juga sekarang gubernur yang Pak Anies Baswedan mungkin juga pasti ada pembelian pompa-pompa portable. Kalau yang baru segera kita tempatkan, tentunya ada proses kan, apakah sudah datang ataukah belum. Nah, yang lama ini yang saya pastikan, pertama adalah pastikan itu berfungsi. Yang kedua, pastikan bahan bakarnya ada. Nah, saya punya pengalaman dulu ketika di utara, pompa ada, petugas ada, BBM-nya ada, tapi tidak diprediksi bahwa BBM itu hanya cukup untuk 6 jam. Diprediksi 6 jam itu sudah tertanggulangi lah. Ternyata kan tidak. Nah, ketika habis bahan bakar itu kan ada proses. Beli bahan bakarnya, harus keluar. Begitu keluar, tertahan oleh kemacetan banjir kan. Sehingga baru kembali lagi 3 jam. Nah, 3 jam kalau air kan banjirnya sudah kembali lagi. Banjirnya naik lagi. Nah, itu kecil-kecil tapi menjadi sebuah perhitungan yang harus cermat. Nah, itu besok saya akan memastikan semuanya, lain-lainnya, termasuk juga pengaturan buka tutup pintu air. Ya kan? Buka pintu tutup air kayak seperti di sini Gunung Sahari, seperti di Jakarta Utara itu ada kali apa namanya saya lupa, itu kan harus dibuka tutup. Sunter, Tanjung Priok dengan Kelurahan Sunter, Kelapa Gading itu kan kita harus atur. Nah, manajemen rumah pompa, manajemen pembukaan saringan, pembukaan pintu air itu kan harus diatur. Saya yakin teman-teman dari Pemda DKI itu sudah profesional. Jangan sampai harusnya dibuka, pintu airnya macet. Memang sepele, tapi kan kalau itu tidak bisa dibuka, dampaknya luas kan. Kan air turun dari puncak, terus lantas hujan juga lebat di Jakarta. Nah, itu saya selalu ke lapangan. Jadi sebenarnya masalah banjir di Jakarta ini bukan karena intensitas hujannya saja? Ada dua. Hujan yang memang mengguyur area DKI Jakarta, juga kiriman air dari daerah-daerah sekitar Jakarta. Nah, Pak Heru menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta di masa-masa cukup kritis, Pak. Soalnya cuaca lagi ekstrim, banjir, bencana banjir ini terus terjadi. Kemarin sudah ada korban jiwa yang meninggal karena bencana banjir gitu ya. Apa yang bisa segera Bapak lakukan? Karena kan sangat kritis nih, Pak. Yang pertama, sebenarnya harus banyak mobil pompa portable. Ini pompa portable tadi adalah hal pertama yang akan Bapak lakukan? Antara lain untuk short time ya. Untuk short time yang tadi jangka 2 bulan, jangka 3 bulan, nanti
Sodetan mungkin bisa selesai, kita percepat lah. Lantas di COI nanti saya koordinasi dengan Pak Menteri PU, itu kan perlu waktu. Sedangkan tadi Mbak Cici bilang hujan terus dan banjir ada. Ya pergerakan mobil portable dengan pengerukan saluran secepatnya. Mobil portable dan pengerukan saluran secepatnya. Ya. Tadi ada beberapa program yang akan dilanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya dan gubernur yang kemarin baru menjabat 2017 hingga 2022. Pertanyaannya adalah apa saja yang dipesankan sama Pak Anies, program mana saja yang dipesankan oleh Pak Anies, Pak? Baik, kemudian selain program banjir, kita berbicara program lain, macet dan penanganannya tadi transportasi. Sebenarnya sekarang sudah ada SJUT ya Pak ya, sarana yang bisa mengintegrasikan semuanya, MRT, LRT, nanti juga ada angkot-angkot kendaraan umum yang kecil, busway dan lain-lain. Apakah itu akan menjadi salah satu prioritas ke depan atau mungkin ada solusi lain yang bisa lebih cepat dan efektif dalam menangani transportasi dan kemacetan? Kemacetan itu tentunya tidak bisa dirasakan langsung dalam waktu dekat, enggak, karena pertumbuhan kendaraan kan terus kan, masyarakat beli kita tidak bisa melarang. Berikutnya adalah panjang jalan kan tidak bertambah. Lantas tol sudah dibuat oleh pemerintah pusat, flyover sudah dibuat. Nah, masih macet kan kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bisa menambah, saya akan diskusi lagi dengan dinas-dinas terkait, dengan Kementerian Perhubungan, akan menambah koridor-koridor. Ya, zamannya Pak Setioso sudah ada Transjakarta, dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya sampai pemerintah sekarang ini. Terus kemarin ada integrasi, itu sudah ada, sebenarnya sudah ada blueprintnya jauh-jauh hari, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, 10-15 tahun lalu, tinggal nanti saya minta Bapeda, blueprint itu kita buka, misalnya mempercepat, menambah percepatan penambahan MRT East West ya, East West. Nah, saya lihat lagi, kemarin diskusi dengan teman-teman di DKI, rutenya perlu disesuaikan. Nanti saya ada punya program bersama dengan Kementerian BUMN nanti, kira-kira. Nah itu penyesuaian transportasi itu yang harus saya lihat lagi. Ya kan, ada di sisi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kami bincang-bincang dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, yang harus segera direalisasi. Sejauh ini berarti hasil bincang-bincangnya dan hasil pengamatan Pak Heru sebenarnya seperti apa kondisinya di Jakarta saat ini? Ya, ternyata kan kemacetan masih ada kemacetan. Saya juga tidak bisa PJ Gubernur dalam 2 tahun mengurangi kemacetan, tetapi menambah koridor, menyesuaikan jalur dengan tata ruang tadi, jalur apakah sesuai, terus kita tambah lagi misalnya yang tadinya belum sampai ke Pulau Gadung misalnya, kita laksanakan nanti di area-area di sana nanti ada perubahan-perubahan tata ruang yang bisa mendukung transportasi, kan kira-kira seperti itu. Termasuk juga perintah Bapak Presiden untuk bisa membackup LRT dari pemerintah pusat, mensinergikan, termasuk juga transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah itu kan pemerintah daerah harus ikut sharing di situ, sehingga kita tidak hanya memikirkan menambah transportasi umum, tapi bagaimana masyarakat bisa ikut juga yang belum menggunakan transportasi umum itu bisa ikut. Nah tentunya kan macam-macam kendalanya, antara lain karcis, tiket itu kan harus terjangkau. Nah, sehingga kalau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersinergi di satu usaha gitu,
pemerintah daerah bisa membackup, memberikan subsidi sehingga tidak terlalu besar, sehingga masyarakat lainnya juga bisa menggunakan transportasi. Misalnya contohnya gini Mbak, hitung-hitung, saya lebih murah naik motor daripada naik ini. Saya lebih murah naik mobil, orang jarak saya hanya 10 kilo misal ya. Nah itu kok dihitung-hitung kalau karcisnya terjangkau kan, kita secara ekonomis juga melihat itu kan. Oh ya, karena sudah mungkin naik. hitung-hitung saya harus naik Transjakarta dulu, kemudian naik MRT, tapi harus dilanjutkan dengan kendaraan tapi kalau itu lebih swasta murah lagi. kan, lebih nyaman, kan akan ke situ. Itu yang juga harus kami pikirkan. Berarti sebenarnya jawabannya bukan hanya menambah armada. Ya. Kemudian pertanyaannya pelebaran trotoar, jalur sepeda dan lain-lain. Sebenarnya tidak semua pelebaran trotoar, tidak semua penambahan jalur sepeda ini memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya itu kita lihat kan tidak semua harus, programnya bagus. Tujuannya pasti bagus, tujuan pasti baik. Tentunya tinggal prioritas-prioritas titik mana yang harus dibenahi, dibuat trotoar, dan lebarnya trotoar juga akan kita harus hitung. Begitu juga jalur sepeda, ya sekarang sudah terrealisasi, sudah ada, ya sudah. Tinggal nanti di 2023 kita kaji yang mana memang lebih dimanfaatkan, goalnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya saja ada, bukan tapi trotoar juga ya, tidak hanya trotoar, goalnya apa gitu kan. Lantas jalur sepeda juga yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya ada yang cocok juga, jalur sepeda ada yang cocok juga. Misalnya dari Monas sampai Ratu Plaza, ya masyarakat kan banyak ingin jalur sepeda. Dari Cawang sampai dengan Selipi misalnya, itu juga banyak digunakan oleh pengguna sepeda kan. Kita lihat, nah tinggal nanti bersama DPRD kita bahas jalur-jalur itu kan tidak harus dibangun di tengah kota kan. Di perumahan pinggir kota kan juga harus diperhatikan. Saya baca WA, baca ini komunikasi dengan para tokoh masyarakat, juga jalur sepeda tidak hanya di tengah kota, di pinggir kota, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi space jalan, kira-kira gitu kan. Karena memang ada beberapa jalur yang ya, ada kemudian jalurnya, berkurang. ada memang sudah ada, ya, tapi belum dibuat, lahannya ada, ya sesuai dengan ukurannya kita buat. Saya mau agak flashback ke belakang karena kita udah ngobrolin program. Pertanyaan saya tadi ada beberapa program yang akan dilanjutkan dari gubernur-gubernur sebelumnya dan gubernur yang kemarin baru menjabat 2017 hingga 2022. Pertanyaannya adalah apa saja yang dipesankan sama Pak Anies, program mana saja yang dipesankan oleh Pak Anies? Program mana yang sekiranya dipesankan tolong dilanjutkan Pak Heru? Gitu. Ya tentunya kan yang tadi saya sampaikan bahwa tentunya program-program semua gubernur ya. Jadi ada sebuah cerita, lurah ada untuk apa sih? Pasti untuk melayani rakyat. Camat ada untuk siapa? Pasti sama. Wali kota juga begitu. Gubernur ada untuk siapa? Untuk melayani rakyat. Jadi program-program yang dibuat, yang bersentuhan dengan rakyat, ya kita laksanakan. Contohnya zaman saya dulu ketika di Pemda DKI ada namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Warga yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat diberikan subsidi gizi pangan. Ya, waktu saya meninggalkan itu kurang lebih 500-an sekian. Nah itu dilanjutkan juga oleh gubernur berikutnya kan. Untuk yang sentuh dengan masyarakat. Nah, saya juga begitu. Saya lanjutkan, kita lihat KJP, KJS, apalagi tahun depan itu berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan, konon katanya kan. Kami dari pemerintah daerah DKI Jakarta tentunya harus bisa mengantisipasi. Kalau singkatnya adalah jaringan pengaman sosial itu harus kita
harus kami pikirkan. Contohnya mungkin penguatan UMKM, di mana pada saat krisis 98 terbukti UMKM bisa menolong ekonomi kita. Jadi memang kalau itu untuk program-program rakyat langsung, saya tadi sampaikan, KJP dulu ada, sekarang ada, dan terus. Akan dilanjutkan ya? Lanjutkan, KJS ada, dan seterusnya. Selain itu Pak, program-program yang dicanangkan oleh Pak Anies untuk masyarakat ada rumah DP 0, kemudian ada juga rencana, ini baru rencana bahwa salah satu pulau reklamasi ini akan dibangun permukiman, rencananya untuk perumahan masyarakat juga. Apakah itu akan diteruskan atau bagaimana pertimbangan Pak Heru? Sekali lagi, saya mengikuti sebuah konsep perencanaan reklamasi itu kalau nggak salah dari tahun 96. Baru rencana-rencana membahas 96, Mbak. 2096 sebenarnya paket itu sudah ada, krisis, tidak bisa dilanjutkan, diproseslah itu tahun 2000, 2002, 2003, proses perencanaannya dengan Bappenas, dengan Pemda DKI. Jadi sudah ada saat itu, dan kelihatannya Gubernur sebelumnya dan Pak Gubernur periode 2017-2022 juga sama, tapi nanti secara detail tata ruangnya saya lihat, itu sudah ada tata ruang peruntukannya. Jadi kalau kita bikin 3 blok pada saat itu ya, kalau kita melihat ke arah utara gitu peta, blok di sini adalah komersial, blok komersial dan perumahan, blok di sini mungkin perumahan murni, blok yang ke arah dekat Bekasi itu adalah industri. Nah, jadi kalau yang tadi Mbak sampaikan kelihatannya di blok yang kita anggap aja dah blok 1, 2, 3 gitu ya, yang Mbak sampaikan adalah kelihatannya diceritakan adalah di blok 1. Nah, di blok 1 adalah komersial dan perumahan. Di sini juga perumahan, mix use ya. Nah, itu sudah ada sejak konsep itu sudah ada sejak tahun 96, tinggal disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau izinnya sudah ada, ya dilanjutkan, dan itu memang program ya sejak 96, berubah 2000. Jadi kan kalau reklamasi itu dulu itu adalah dia menyambung, ya kan, nyambung dengan pantai awalnya. Sekarang terpisah ya Pak ya? Kenapa terpisah? Itu ada klaim dari organisasi pencinta lingkungan. Pantainya akan hilang menjadi pantai baru. Tidak boleh. Nah, pemerintah daerah menyesuaikan dari pengamat tata ruang dan usulan-usulan tata ruang, usulan para ahli lah. Maka dirubah. Harus ada jarak, harus ada kanal. Kalau nggak salah kanal itu sekarang 300 meter. Nah 300 meter perencanaannya zaman dulu angan-angannya ada perencanaan ada seperti burung Garuda kan. Nah, untuk sekian puluh tahun, mungkin 100 tahun ke depan. Nah dengan ada konsep perubahan situasi, iklim, dan juga mungkin nilai investasi yang saat ini ada. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi Pak, yang rumah DP 0 karena sudah dinyatakan pada 21 September Pak Anies sudah membangun 2.332 unit hunian dengan skema 0 rupiah. Akan ditinjau ulang atau seperti apa Pak? Intinya adalah yang pertama, kalau itu untuk masyarakat ya silahkan. Yang berKTP DKI, anak-anak muda yang ingin memiliki rumah dan sudah difasilitasi oleh Pemda DKI, nggak apa-apa juga. Program pemerintah pusat sebenarnya ada juga sih, mirip seperti itu. Kan subsidi perumahan yang dilakukan oleh BTN. Kalau tidak salah, subsidinya malah kalau ikut di dalam atau lolos di dalam sebuah persyaratan rumah subsidi, bahkan dibantu oleh pemerintah pusat uang mukanya kan. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin bisa 40 juta, 30 juta. Jadi pemerintah pusat juga membantu mensubsidi DP tersebut. Bahkan
intervensi kan, yang tadinya harganya 150 juta, kalau dia memenuhi syarat sebagai warga bersubsidi dibantu kan gitu kan. Nah, ini juga gitu, DP 0% sudah dibangun oleh Pak Gubernur rumah, ya ada pasarnya, ada masyarakat yang mengenai itu, dan Dinas Perumahan bersama Bank DKI bersama-sama siapa yang cocok untuk tinggal di sana, ya silahkan aja. Ya ada demo, ada perbedaan pendapat, itu wajar. Oke, baik. Tantangan DKI Jakarta kan sebenarnya nggak hanya 3 itu tadi ya, itu adalah 3 yang paling utama yang harus kalau bisa segera diselesaikan seperti itu. Namun satu tantangan besar juga yang akan dijawab, yang harus dijawab oleh Pak Heru adalah pemilu 2024 nanti. Gimanapun ini masih menjadi ibu kota, ini akan masih menjadi pusat dari segala urusan pemerintahan lah. Banyak kemudian kekhawatiran akan adanya polarisasi dengan politik identitas dan lain-lain. Bagaimana Bapak bisa menjawab hal tersebut? Apakah bisa menjaga keamanan masyarakat agar bisa meminimalisasi dampaknya? Yang pertama adalah saya yakin lapisan masyarakat khususnya DKI Jakarta, karena saya PJ Gubernur DKI Jakarta hanya berbicara di lingkungan DKI Jakarta, saya yakin masyarakat DKI Jakarta adalah mencintai kotanya, ya kan, rasa NKRI-nya tinggi, sehingga apa yang dikhawatirkan kita itu saya rasa mudah-mudahan tidak terjadi. Ya ada demo, ada perbedaan pendapat, itu wajar. Sekali lagi, kan saya sudah lama di DKI, saya rasa warga DKI itu adalah mencintai kotanya. Nah, mungkin tetap harus ada persiapan, Pak. Ya, untuk tentunya dalam persiapan pemilu itu, yang tadi saya katakan pondasi-pondasi masyarakatnya, tentunya tidak maulah masyarakat itu merusak fasilitas yang kita bangun. Saya rasa mudah-mudahan tidak, harapan saya, himbauan saya. Terus bagaimana yang berikutnya? Saya kan tidak sendiri. Jajaran pemerintah Provinsi DKI itu tidak sendiri. Bisa berkolaborasi dan harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, bersinergi. Nah itu yang ingin saya tingkatkan, kira-kira seperti itu. Nah, saya punya pengalaman kecil tidak ada artinya bagi kita semua kalau saya cerita ini, tetapi bagian contoh yang saya sudah lakukan ketika hampir sama situasinya, ketika saya menjadi wali kota Jakarta Utara, merangkap juga menjadi kepala biro KDH, saya wali kota, pas juga menjelang Pilpres. Jauh-jauh hari saya sudah berkoordinasi dengan TNI Polri. Hal yang kecil apa Mbak? Tiap hari berkomunikasi. Saya sampaikan kepada Pak Kapolres, boleh tidak Pak Kapolres ambil apel di tempat kami. Pak Kapolres, Pak Dandim, boleh nggak kita sama-sama ambil apel bergantian. Yang Pak Kapolres di Polres, Pak Dandim ambil apel. Boleh tidak kita bersama-sama keliling. Saya dengan Pak Dandim saat itu dengan Pak Kapolres keliling bersama. Ada saat-saat tertentu kami harus bagi tugas. Contoh saya ingat sekali waktu itu Pak Kapolresnya Pak Iqbal, beliau sekarang sudah menjadi Kapolda, Pak Joko waktu itu Dandimnya, beliau sudah sekarang bertugas di Ambon, kalau tidak salah kemarin bertemu, kami bagi tugas. Ini wilayah kecil, kalau saya cerita tidak ada artinya, tapi yang bagi saya adalah komunikasi. Kami bagi tugas. Pak Dandim ke Penjaringan, Pak Kapolres
ke wilayah Cilincing, saya ke sekitar Priuk dan Kelapa Gading. Sore kami bertemu. Itu 6 bulan sebelum pemilu kami sudah seperti itu. Kita sore bertemu, ngobrol. Bertemu di mana? Boleh di kantor Pak Kapolres, nanti gantian di kantor saya, gantian di kantor Pak Dandim. Apa yang kita harus sinergikan? Terus begitu. Menjelang pemilu juga begitu. Penusukannya kami selalu bertiga. Keliling ke daerah-daerah yang memang kami harus turun di sana. Nah, alhamdulillah wilayah Jakarta Utara aman, tidak ada apa-apa. Nah, insya Allah dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di DKI, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh politik, mudah-mudahan bisa aman dengan dukungan TNI Polri. Dan ini mungkin saya akan lakukan kembali di tatanan yang lebih tinggi kan. Nanti saya ajak bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kejati, kan di sini juga ada Pang Armabar, Marinir, Lantamal, ya tukar pikiran bersama. Kira-kira seperti ada Kostra. Ya, untuk memanage psikososial masyarakat menjelang pemilu 2024 nanti ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Terpilihnya Bapak masih dalam ranah pemilu 2024 sebenarnya. Terpilihnya Bapak menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kedekatan Bapak dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Namun saya belum mau ke kedekatan karena kita masih berbicara mengenai pemilu 2024. Ada opini publik yang harus saya tanyakan. Dikhawatirkan adanya Bapak menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sebenarnya ada hubungannya dengan suksesi nanti pemilu 2024. Bagaimana menjawabnya Pak? Yang pertama, kedekatan saya dengan Bapak Presiden Pak Joko Widodo adalah saya kerja. Saya bekerja terus, ya memang kalau harus ada yang harus diselesaikan, saya selesaikan tanpa menyusahkan pimpinan. Nah, saya rasa kedekatan hanya bekerja ya. Nah, berikutnya apa tadi Mbak? Apakah ada hal-hal mengenai suksesi di 2024? Saya ini ASN. Saya ini ASN, percayalah bahwa saya menjalankan tugas ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan masyarakat. Ya saya tidak ada warna kan, saya ASN, tentunya nanti berkolaborasi kepada teman-teman di DPRD, ya mungkin saya lebih mudah kira-kira seperti itu. Dan tidak ada perintah khusus begini enggak. Dan saya juga enggak terbayang. Yang terbayang adalah hari ini bagaimana mengatasi banjir, mengatasi lalu lintas udah harus fokus kan. Kira-kira seperti itu. Tadi kalau Pak Heru katakan, Pak Heru memang ASN yang tidak memiliki warna apapun. Namun opini di publik karena ada kedekatan dengan Bapak Jokowi, dikhawatirkan ini sebenarnya membawa warna istana ke balai kota. Tanggapannya bagaimana Pak? Semua orang juga dekat dengan Pak Jokowi. Ya kan? Relawan juga dekat dengan Pak Jokowi. Jadi tidak bisa dikatakan begitu juga ya. Para menteri juga dekat dengan Pak Jokowi. Tokoh-tokoh masyarakat juga dekat. Nah, saya hanya mengantarkan ini untuk supaya pemilu, pilpres maupun pilkada bisa aman, tentunya masyarakat bisa menjalankan tugasnya pada saat waktunya nanti pemilu. Saya itu. Ya. Hanya mengantarkan bagaimana DKI Jakarta ini tetap aman dan tentram walaupun pemilu 2024. Betul. Saya kan PJ Gubernur mengisi kekosongan waktu untuk supaya mengantarkan menjelang pemilu, pilpres atau pilkada. Ya pilkada calonnya juga belum tahu kan. Tadi di awal Pak Heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya 3 tugas utama itu nggak cukup 2 tahun. Nah, akan ikutan nggak nanti berarti pilkada 2024?
Calon belum tahu. Tadi di awal Pak Heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya 3 tugas utama itu nggak cukup 2 tahun. Nah, akan ikutan nggak nanti berarti Pilkada 2024? Saya ASN, yang pertama pejabat gubernur itu tidak boleh ikut pemilu kan gitu kan. Lo gimana mau saya ikut pemilu, orang saya pejabat gubernur. Tapi kan bisa mengundurkan diri, Pak. Ya nanti ketabrak kalau mundur, ada meja kan gitu. Enggak lah, saya tidak berpikir ke sana. Saya bekerja terus-menerus dan masih banyak, sekali lagi, masih banyak. Kalau Mbak bilang 2024 kerja aja belum, nanti saya dibully sama media. Seminggu aja belum ya, seminggu Pak, aja belum udah cerita 2024, nggak kepikiran juga sih. Yang penting ke depan langkah ini, tugas yang berat saya harus lakukan. Kira-kira seperti itu. Itu kan menjawab mengenai pemilu 2024. Namun wajah istana di Balai Kota ini bukan hanya sekedar pemilu 2024. Tadi Bapak banyak bercerita mengenai program-program bahkan dari Gubernur Sutioso. Apakah ada kemudian pesan-pesan memang sengaja untuk membawa legasi-legasi Presiden Joko Widodo? Saya akan membawa semua legasi para gubernur. Ya, sekali lagi saya akan membawa semua legasi para gubernur. Contoh, siapa yang tidak melanjutkan Taman BMW? Itu kan dari zamannya Pak Sutioso ke Pak Fauzi Bowo. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Gubernur periode 2017-2022 terbangun. Konsepnya sudah dimulai sejak Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo melakukan pemagaran, pematangan lahan, sebagian penertiban. Dilanjutkan Gubernur periode 2017-2022 membangun, kan gitu kan. Itu kan legacy kan, legacy yang semuanya. Semua legacy saya akan teruskan. Kira-kira seperti itu. Untuk apa? Kembali lagi kalimat, jangan melihat program itu untuk yang buat siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa. Untuk siapa? Kan kira-kira bukan masalah siapa yang mengerjakan, siapa yang menginisiasi, iya, bukan itu ya Pak ya? Bukan, tapi untuk siapa? Siapanya ya masyarakat. Baik. Terakhir Pak, apa yang mau Bapak katakan kepada masyarakat DKI Jakarta? Ini adalah awal Bapak menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga kurang lebih 2 tahun ke depan. Yang pertama adalah menjalankan tugas, menyelesaikan yang tadi kita diskusikan semuanya. Itu adalah cukup berat, cukup banyak tantangan, dan waktu yang tersisa bagi saya 2 tahun ini adalah waktu yang sangat pendek. Maka dari itu saya perlu dukungan semua pihak, masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, TNI Polri, dan semuanya lapisan masyarakat untuk supaya kami bersama jajaran dari pemerintah Provinsi DKI bisa melaksanakan program-program yang memang pertama dibutuhkan oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, dan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Dikeluhkannya, oh banjir segala macam. Nah, itu perlu dukungan. Contoh yang kecil apa sih dukungannya? Ya beri kesempatan saya untuk bekerja dengan baik. Biar saya fokus bekerja. Bekerja. Saya selalu bekerja dengan tatanan aturan. Dan insya Allah selama saya berkarir sampai hari ini, saya lurus dan tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Sekali lagi, saya terima kasih dan dukungan semua pihak, dan tentunya doa, percayakan kepada kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk yang tadi, menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang memang dari gubernur-gubernur sebelumnya sudah ada, ya, sudah juga diselesaikan, tetapi karena alam, situasi, sehingga permasalahan itu terus timbul. Kira-kira gitu, Mbak. Terima kasih Pak. Kita akan dukung dan kawal terus penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga nanti ya, akhir 2024 ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak telah mau berdiskusi bersama CNN Indonesia. Terima kasih Mbak.
Sekian wawancara saya bersama penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.